Di sini aku bakal menjelaskan mengenai pengertian sosialisme dan marxisme. Yang pertama ada sosialisme. Secara etimologi, asal-usul kata sosialisme berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman, dan dalam bahasa Yunani societas yaitu masyarakat. Secara garis besar, sosialisme berarti sebuah ideologi yang beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik untuk diterapkan, di mana paham ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam prakteknya, sosialisme juga tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena dianggap dapat membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat. Paham ini lebih menyerukan persamaan hak, penghapusan kemiskinan, dan pengerukan rakyat kecil. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli tentang sosialisme. Antara lain yang pertama ada menurut Franz Magnus Suseno. Pengertian sosialisme adalah sebuah gerakan yang menganut bahwa keadaan sosial dapat tercapai melalui penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapus. Yang kedua ada menurut Encyclopedia of Social History. Sosialisme berarti sebuah istilah yang mengacu pada sebuah pergerakan atau sebuah teori organisasi sosial. Pergerakan ini menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama terhadap produksi dan distribusi. Yang ketiga ada menurut mantan Perdana Menteri Indonesia yaitu Sultan Syahrir, turut mendefinisikan sosialisme sebagai suatu gerakan yang digunakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Yang keempat, terakhir ada sosialisme versi Karl Marx, merupakan sosialisme ilmiah. Ia memandang bahwa muncul kelas-kelas dalam masyarakat terjadi karena terkonsentrasinya alat-alat produksi yang menghasilkan kontradiksi antara kelas borjuis dan kelas proletar. Pandangan sosialisme ilmiah ini berbeda dengan konsep sosialisme utopis atau paham sosialisme sebelum teori Karl Marx. Sosialisme merupakan gerakan perubahan secara evolusioner yang menyesuaikan kondisi perbaikan kelas buruh menurut kaum sosialisme utopis. Yang membedakan antara sosialisme Marx dengan sosialisme utopis yaitu keobjektifan dalam tahapan peralihan dari masyarakat kapitalisme menuju masyarakat sosialisme dengan jalan revolusi. Yang kedua ada Marxisme. Marxisme adalah sistem ekonomi dan sosial yang didasarkan pada teori-teori politik dan ekonomi Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme adalah antitesis kapitalisme yang didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi barang, yang ditandai oleh pasar persaingan bebas dan motivasi oleh laba. Adapun definisi Marxisme menurut para ahli, antara lain yang pertama ada Encyclopedia Britannica. Marxisme sebuah kumpulan doktrin yang dikembangkan oleh Karl Marx dan pada tingkat lebih rendah oleh Friedrich Engels pada pertengahan abad ke-19. Kemudian ada Marxisme Soviet sebagaimana dikerjakan oleh Vladimir Ilyich Lenin dan dimodifikasi oleh Joseph Stalin, yang dengan nama Marxisme-Leninisme yang menjadi doktrin partai-partai komunis yang didirikan oleh Revolusi Rusia pada tahun 1917. Ada juga Marxisme non-dogmatik pasca Perang Dunia Kedua yang telah memodifikasi pemikiran Marx dengan meminjam dari filsafat modern, terutama dari Edmund Husserl dan Martin Heidegger, tapi juga dari Sigmund Freud dan yang lainnya. Yang kedua ada prinsip dictionary. Prinsip dasar pemikiran Marxis berpendapat bahwa sejarah paling baik dipahami dalam hal perjuangan kelas dan bahwa kekuatan material produksi dalam suatu masyarakat membentuk pengaruh yang mendominasi pada suprastruktur, budaya, atau arti ideologi dari masyarakat manapun. Cara produksi menentukan mode dari kehidupan. Yang ketiga ada Collins English Dictionary. Marxisme adalah filsafat politik yang didasarkan pada tulisan-tulisan Karl Marx yang menekankan pentingnya perjuangan antara berbagai kelas sosial. Pada dasarnya, Marxisme adalah sesuatu tindakan yang berkaitan dengan adanya kegiatan politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sosialisme Marxisme. Sosialisme muncul karena reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami masyarakat di bawah sistem kapitalisme yang serakah. Ketika itu, tatanan masyarakat feodal mulai runtuh sebagai akibat revolusi industri yang memunculkan kelas penguasa baru di bidang ekonomi, yaitu kaum kapitalis. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi, dan dari situlah individualisme tumbuh. Sejumlah kaum cendekiawan seperti Saint-Simon,
Fourie, Robert Owen, dan Louis Blaine muncul untuk membela hak kaum buruh dan menyuarakan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam memilih kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Lalu setelah mereka muncul cendekiawan generasi kedua, yaitu memunculkan gagasan tentang sosialisme seperti Proudhon dan Karl Marx. Proudhon bersikeras memperjuangkan dipertahankannya hak-hak individual secara terbatas. Ia menolak kolektivisme penuh dari kaum sosialis radikal seperti Marx. Bagi Marx, hak individual harus dihapus, termasuk hak kepemilikan tanah. Marx berpendapat demikian karena paham dialektika materialismenya yang menganggap bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Perbedaan pandangan antara Proudhon dan Marx inilah yang membuat gerakan sosialis internasional mengalami perpecahan pada akhir abad ke-19, dan sosialisme pun pecah ke dalam berbagai aliran, termasuk sosialisme Marxisme. Yang pertama ada Charles Fourier, 7 April 1772 hingga 10 Oktober 1837, seorang filsuf Prancis dan pemikiran sosialis terdahulu yang berpengaruh yang kemudian diasosiasikan dengan sosialisme utopis. Fourier dianggap bersaja dengan mengenalkan kata feminisme. Yang kedua ada Karl Marx, tahun 1818 hingga 1883, berpendapat bahwa sosialisme akan muncul dari keharusan sejarah kapitalisme yang diberikan sendiri. Karl Marx berpandangan bahwa kesadaran orang-orang yang memperoleh upah atau gaji akan dibentuk oleh kondisi mereka yang menjadikan budakan upah. Yang ketiga ada Friedrich Engels, pada tanggal 28 November tahun 1820 hingga 5 Agustus tahun 1895. Pada tahun 1844, Engels mulai ikut berkontribusi dalam jurnal radikal yang ditulis oleh Karl Marx di Paris. Bersama Karl Marx, Engels menulis Manifesto Partai Komunis pada tahun 1848. Mereka berdua sering disebut sebagai bapak pendiri komunisme. Yang keempat ada Rosa Luxemburg, pada tanggal 5 Maret tahun 1871 hingga 15 Januari 1919. Seorang teoretikus Marxis, filsuf, ekonom, serta aktivis anti perang dan sosialis revolusioner. Luxemburg membela materialisme, dialektika, dan konsepsi sejarah Karl Marx. Dan yang terakhir ada Antonio Gramsci, pada tanggal 22 Januari 1891 hingga 27 April tahun 1937. Seorang filsuf Italia, penulis, dan teoretikus politik. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikiran Marxis. Ia dikenal sebagai penemu konsep hegemoni budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam sebuah masyarakat kapitalisme. Marxisme adalah teori politik dan ekonomi Karl Marx dan Friedrich Engels yang kemudian dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya seperti Rosa Luxemburg, Rudolf Hilferding, dan Vladimir Lenin pada abad ke-20 untuk membentuk dasar teori dan praktik komunisme. Marxisme sendiri adalah kritik terhadap kapitalisme yang menyatakan bahwa mayoritas kekayaan dipegang oleh siapapun yang memiliki alat-alat produksi. Marxisme secara historis pada dasarnya adalah kritik terhadap kapitalisme yang menganjurkan penerapan masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas,
di mana alat-alat produksi dimiliki secara kolektif. Ketika kita berbicara tentang kritik kapitalisme, itu secara ekonomi, bukan sosial. Ini menjelaskan mengapa kapitalisme secara inheren eksploitatif dan bagaimana sistem mayoritas bekerja untuk minoritas. Marx ini sendiri mengembangkan kritik teoritis kapitalisme yang telah lahir dari waktu ke waktu dan tetap relevan hingga saat ini, di mana orang kaya mengendalikan segalanya. Ide-ide Marx tersebut telah ditafsirkan dan diimplementasikan dengan banyak cara, tetapi dengan tujuan yang sama. Marxisme sebagai ideologi secara sah memiliki tujuan yang jelas dari masyarakat tanpa negara, di mana setiap orang disediakan dan tidak ada yang dieksploitasi oleh orang kaya. Menurut Jackson dan Sorensen, Marxisme menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang serakah, menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya terus berkonsentrasi pada ekonomi, tetapi mengabaikan bagian-bagian dalam diri manusia yang memproduksi alat-alat yang menyediakan ekonomi itu sendiri. Dari pandangan ini, kaum Marxis menemukan bahwa ekonomi mempengaruhi ketidakadilan sosial dalam populasi. Perbedaan yang terjadi di dunia merupakan konsekuensi dari adanya struktur kapitalisme dalam perekonomian global. Marx berpendapat bahwa kesetimpangan sosial ini harus dihilangkan agar tidak menjadi ketidakadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosialisme dan Marxisme di dunia. Pengaruh sosialisme di dunia. Sosialisme lahir dan berkembang ketika telah memiliki kekuatan besar yang muncul bersamaan dengan revolusi industri. Kehadirannya sendiri merupakan sebuah gerakan protes terhadap sistem kapitalis ekonomi karena mendapatkan hak kebebasan. Gerakan-gerakan sosialis sendiri telah muncul di abad ke-17. Kemudian, istilah sosialisme pertama kali digunakan dalam isi majalah Perkooperasian tahun 1827. Sosialisme kemudian mengarah pada tokoh-tokoh sosialis, pada orang-orang seperti Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 dengan berpandangan untuk menemukan cara dalam meringankan beban bagi para pekerja maupun buruh pabrik. Awal mula berkembangnya sosialisme, khususnya sosialisme utopian, terjadi pada abad ke-19. Inggris merupakan negara pertama yang mendapat pengaruh kuat oleh sosialisme, sehingga terjadi revolusi industri dalam segala perubahan pada aspek ekonomi. Perkembangan revolusi industri berlangsung cepat dalam pengaruhnya terutama pada mesin-mesin produksi di Inggris. Sosialisme dapat kuat dan berpengaruh tidak terlepas dari kaum sosialis yang berjuang dan menginginkan pembentukan berbagai macam program sebagai upaya dalam meratakan pendapatan, hasil produksi, perumahan maupun pendidikan. Segalanya dapat terwujud apabila gerakan tersebut dilakukan secara kolektif dan diyakini mampu mendorong terciptanya masyarakat sosialis. Awal mula sosialisme dapat berkembang di Rusia ketika terjadinya revolusi industri paruh kedua abad ke-19 yang terjadi secara cepat, khususnya pada perubahan kelas-kelas sosial. Pelaksanaannya ketika Rusia mampu berinvestasi di luar negeri terhadap setengah dari modal negara. Pada saat itu, industrialisasi di Rusia banyak dilirik oleh investor asing sehingga negara cepat memperoleh keuntungan. Namun, kurangnya kepedulian terhadap tenaga kerja akibatnya membuat kaum pekerja atau buruh harus mengalami kesengsaraan. Sehingga dengan berjalannya waktu dan beberapa aspek yang sudah dipikirkan, maka tercetuslah gerakan sosialisme yang dipelopori oleh kaum buruh pekerja, sehingga mendorong terjadinya revolusi Rusia. Gerakan sosialisme di Rusia pada proses dan penerapannya dikatakan dapat dijalankan sehingga mampu mempengaruhi negara-negara lain seperti Kuba pada tahun 1959 dan Cina tahun 1949. Negara-negara sosialisme di Eropa seperti Australia, Norwegia, Perancis, Denmark, Selandia Baru, dan Swedia. Kaum sosialis Amerika dan Eropa selama kurun tahun 1920-an hingga 1930-an memiliki pandangan yang bertentangan
dan telah melakukan upaya melemahkan kapitalis. Salah satu upaya terlihat ketika mereka memprotes dan menyinggung mengenai kemiskinan, kekayaan pribadi, dan ketimpangan ekonomi yang sangat jelas. Sosialisme di Eropa akhirnya dapat berkembang menjadi sosialis demokratis, didasari atas kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan bagi kaum pekerja yang seluruhnya dipengaruhi oleh Marxisme. Pada Perang Dunia Pertama, kemenangan dari bangsa-bangsa demokrat memberikan dorongan yang sangat kuat bagi pertumbuhan sosialisme dengan terbentuknya partai sosialis di seluruh dunia. Bersamaan dengan munculnya partai sosialis di Inggris, negara-negara yang ada di Eropa lainnya, partai sosial juga berhasil untuk memegang dan menduduki kekuasaan pemerintahan dengan melalui pemilihan umum secara bebas. Pengaruh dari sosialisme ini membuat negara-negara yang masih berkembang memiliki keinginan untuk mencapai puncak pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pengaruh Marxisme di dunia. Aliran pemikiran ekonomi Marxisme menggariskan tatanan kehidupan ekonomi tanpa kelas, yang di dalamnya kepemilikan sarana produksi bersifat kolektif. Tujuan itu bisa dicapai dengan menghapuskan pemikiran pribadi dan mendistribusikan kekayaan beserta sumber-sumbernya kepada rakyat banyak secara merata. Pandangan ini kemudian diperluas menjadi sistem yang mencakup semua aspek kehidupan. Apabila tidak demikian, maka perubahan sosial dan ekonomi tidak bisa digerakkan. Ajaran Marx berubah secara dramatik menjadi ideologi politik dan kenegaraan yang revolusioner pada akhir abad ke-19 dan mencetuskan timbulnya gerakan-gerakan revolusioner khususnya di Rusia, apalagi setelah diolah oleh Lenin yang mengharuskan adanya sebuah partai memperjuangkan ide-ide komunisme Marx. Marx sebenarnya lebih merupakan peletak dasar komunisme dan ajarannya diberikan tafsir yang beragam oleh para pengikutnya. Setidak-tidaknya ada 3 macam aliran sosialisme yang berkembang setelah Marx meninggal. Yang pertama, aliran mau memperbarui teori dan pandangan politiknya dengan menyesuaikan prinsip-prinsip ajaran itu dengan kenyataan. Aliran ini disebut revisionisme dan reformisme. Penganjurnya ialah Bernstein. Ia berusaha memperbarui teori Marx dan menganjurkan agar dalam menempuh jalan ke sosialisme dilakukan reformasi, bukan revolusi. Reformasi yang dimaksud ialah perubahan berangsur-angsur dengan mengutamakan perjuangan dalam parlemen. Mereka percaya bahwa pelaksanaan demokrasi kaum buruh lambat laun akan mencapai suara terbesar dalam parlemen. Yang kedua, aliran yang berpengaruh teguh pada ajaran Marx disebut aliran dogmatik, yang pada mulanya dipimpin oleh Karl Kautsky. Yang ketiga, aliran yang tetap berpegang pada teori Marx, tetapi dalam politik menempuh jalan yang revolusioner. Aliran ini dipimpin oleh Lenin. Karena itu, kemudian aliran ini disebut Marxisme-Leninisme atau Leninisme saja. Pada saat ini, sekitar seabad sesudah kematian Marx, jumlah manusia yang sedikitnya terpengaruh oleh Marxisme sudah mendekati angka 1,3 miliar banyaknya. Jumlah penganut ini lebih besar dari jumlah penganut ideologi manapun sepanjang sejarah manusia. Bukan sekedar jumlahnya yang mutlak, melainkan juga sebagai kelompok dari keseluruhan penduduk dunia. Ini mengakibatkan kaum komunis dan juga sebagian yang bukan komunis percaya bahwa di masa depan tidak Marxisme akan merebut kemenangan di seluruh dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik dan saran terhadap sosialisme dan Marxisme. Kritik yang pertama yaitu kritik Islam terhadap konsep pengentasan kemiskinan menurut Marxisme. Pandangan Marxisme sangat bertolak belakang dengan Islam. Islam tidak pernah membedakan kelas pekerja atau majikan dan yang kaya atau miskin. Dalam teorinya, Marx membuat permusuhan antara kaum buruh dan kaum kaya. Pada puncaknya, Marx mewajibkan pemberantasan kaum kaya sehingga tidak ada lagi yang kaya dan semua harta menjadi milik bersama. Islam menentang konsep Marx tersebut, karena jika semua harta menjadi milik bersama, tatanan kehidupan akan menjadi kacau. Saran yang diberikan yaitu kemiskinan harusnya dianggap sebagai masalah sosial, bukan hanya sebagai masalah personal. Oleh karena itu,
penanganannya harus melalui upaya bersama. Untuk itu, kita tingkatkan solidaritas umat bersama-sama dalam mengatasi kemiskinan. Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi mereka yang kaya. Orang kaya seharusnya memberikan haknya kepada orang miskin, yaitu berupa zakat yang merupakan sebuah kewajiban. Kritik yang selanjutnya terhadap konsep pemikiran Marxisme. Marx mengecilkan dunia menjadi dua kelas berdasarkan sistem produksi dan ekonomi. Marxisme tidak melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja menjadikan dunia ke dalam kelas lain, seperti ideologi, agama, budaya, pandangan politik, dan lain-lain. Pada saat itu, ideologi tidak hanya membagi dunia secara luas, melainkan sampai kepada tatanan yang lebih spesifik, yaitu negara, di mana bisa dilihat dari pecahnya satu negara hanya karena perbedaan ideologi. Pemikiran Marx yang selanjutnya yaitu anggapan Marx bahwa negara Marxis atau utopian komunisme sebagai puncak perjuangan kelas buruh, dan di sisi lain kapitalis sebagai jalan yang membawa kepada kehancuran, sepertinya harus ditelaah kembali. Marx beranggapan bahwa apabila seseorang terus menumpuk kapital dengan cara membuka pabrik yang baru, maka orang tersebut hanya akan memperlebar gap antar kelas, sehingga ada baiknya agar negara mengambil alih hal publik dengan cara menjadikan negara sosialis. Tetapi, pada kenyataannya, pandangan Marx bisa dibilang bertolak belakang dengan relevansi pada zaman sekarang. Dapat dilihat negara-negara sosialis mengalami kebangkrutan di mana-mana, berbeda dengan negara kapitalis di Eropa. Selanjutnya, kritik terhadap sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan terhadap kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi sosialisme memiliki kekuatan sendiri, seperti disediakannya kebutuhan pokok oleh pemerintah. Semua kegiatan produksi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga suatu barang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak bisa melakukan transaksi tawar-menawar. Dapat juga menghambat kreativitas dan produksi masyarakat karena semua kegiatan diambil alih oleh pemerintah. Dalam sistem ini mengabaikan yang namanya pendidikan moral, karena semua kegiatan diambil alih oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi. Terjadinya praktik monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Saran terhadap sosialisme dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi sosialis belum bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Maka dari itu, seharusnya setiap negara harus mencari sistem ekonomi yang terbaik yang dapat mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Dan negara, pada khususnya sosialisme, hanya dapat ditegakkan dengan sistem ekonomi yang otoriter atau bahkan totaliter. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah ideologi politik dibagi menjadi dua, yaitu sosialisme dan Marxisme. Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Pengertian dari sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen, mandiri pekerja, serta teritori yang gerakan politik yang terkait dengannya. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya, Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik.